ada tips untuk cara milih KPR-nya nggak ya? Satu itu mungkin yang pada umumnya orangnya itu adalah bunga. Nah, kadang-kadang bank itu kan juga banyak strategi marketing ya, Mbak gitu ya. Bunganya hanya 1,89%, tapi cuma 1 tahun pertama. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini, saya kedatangan Rizal, seorang full-time employee dan part-time entrepreneur yang bisa memanfaatkan kartu kredit dan KPR untuk membangun bisnis propertinya. Dan yang paling menarik, Rizal memiliki 20 kartu kredit loh. Wow! Penasaran kan bagaimana cara Rizal mendapatkan persetujuan untuk KPR dan 20 kartu kreditnya? Yuk temukan jawabannya di podcast Obrolan Singgah. Hai semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Kali ini saya mengundang Rizal, seorang anak muda full-time employee dan part-time entrepreneur yang sudah terjun ke bisnis properti sejak 2020. Episode ini menarik karena kita akan membahas salah satu topik yang sensitif tapi sangat bagus untuk diketahui banyak masyarakat ya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan produk financial, kartu kredit, dan KPR untuk kemudian bisa memaksimalkan pembelian aset properti gitu ya. Halo Rizal, apa kabar? Halo Manggit, kabar baik kan? Baik, alhamdulillah. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Yes. Oke, nah saya tuh tahu nih info bahwa Rizal tuh punya banyak kartu kredit, bahkan mungkin sampai 20? Pernah sampai 20 ya maksimalnya. Nah itu bisa dijelasin nggak itu tuh gimana ceritanya dan untuk apa aja gitu kok sampai sebanyak itu? Betul, itu awalnya sih mungkin tahun 2013-14 gitu ya, ketika lulus kuliah pertama kali bekerja, dan pada zaman dulu tuh promo-promo di retail, di restoran macam-macam tuh ada kartu kredit. Nah makanya untuk mengoptimalkan spend supaya lebih hemat, kartu kredit lah macam-macam dari semua bank punya partner masing-masing lah ya. Makanya punya banyak gitu karena waktu itu memang tujuannya sih walaupun orang bilang kartu kredit buat hutang, tapi sebenarnya buat metode pembayaran supaya lebih hemat. Karena kalau kita nggak ngutang sebenarnya nggak ada biaya tambahan kan, nggak ada bunga, nggak ada lain-lain. Jadi sebenarnya sama aja dengan kita bayar cash, bahkan lebih hemat karena ada promo kartu itu kan. Itu satu. Yang kedua juga kebetulan karena saya waktu itu bekerja di salah satu bank sebagai product manager kartu kredit, juga sekalian kerja sih untuk benchmarking dari masing-masing produk kartu kredit, value-nya apa sih gitu. Jadi sambil belajar lah, sambil menyelam minum air gitu. Jadi mungkin yang menarik kan kita tadi Rizal sempat ngomongin soal mindset ya, karena kadang-kadang orang lihat mindset punya banyak produk pinjaman itu seolah-olah punya banyak beban hutang, tabu gitu kan. Betul. Nah itu mungkin Rizal punya POV lain nggak yang mungkin anak-anak muda biar lebih terinspirasi bahwa sebenarnya bukan kayak gitu kok, nggak selalu kayak gitu kok gitu misalnya. Betul. Jadi memang ini tergantung mindset sama kebijakan kita dalam menggunakan kartu kredit sih Mbak Anggit dan teman-teman ya. Jadi kan so far berarti saya udah pakai kartu itu 12 tahun. Alhamdulillah nggak ada pernah masalah, nggak pernah ada tunggakan, nggak pernah sampai ada penyitaan dan dikejar-kejar collection kartu kredit, itu nggak pernah. Jadi kayak statusnya juga masih aman terus gitu ya. Bagus untuk kartu kredit. Kenapa? Karena satu, saya selalu menggunakan itu mindsetnya sebagai metode pembayaran, bukan utang. Jadi if kamu bisa bayar sebulan itu spend 5 juta, then you only spend 5 juta across kartu kredit gitu. Jangan sampai lebih. Karena kalau lebih nanti kamu bisa bayar. Jadi memang tetap hitung-hitung biasa aja. Jadi dibanding bayar cash, dia pakai kartu kredit. Karena waktu itu banyak promo tuh. Betul. Itu satu, sama ngebantu cash flow sih, misalkan untuk membantu produktivitas kamu dalam sehari-hari. Misalkan kamu mau beli laptop kah untuk bekerja atau apa, kan kalau misalkan bayar cash di depan langsung 15 juta kan lumayan lah buat kita nih UMR itu kan misalkan. Jadi kalau dengan ada kayak gini, kita bisa hitung nih, cicilan 12 bulan jadi cuma 1.500.000. Then you have to catat itu bahwa ya udah 1,5 juta kamu expect setiap bulan. Jadi memang itu adalah spend kamu setiap bulan untuk dikeluarkan, jangan sampai lebih dari situ. Jadi makanya memang harus bijak, dan memang mindsetnya adalah untuk membantu jangan sampai jadi boros, udah kartu kredit nih bayar bisa nanti cuman bayar minimum 10% dari outstanding dari pemakaian. Itu biasa orang terjerumus di situ. Makanya jangan dipakai minimum payment itu cuman ya udah berarti kalau spend 10 juta cuman bayar 1 juta, jangan, itu udah jebakan tuh. Jadi kuncinya jangan hanya bayar minimum tapi harus bayar full payment termasuk cicilan. Jadi harus dihitung pengeluaran sama pendapatannya gitu sih. Oke. Jadi kan tadi gimana caranya orang tuh istilahnya nggak cuma punya kartu kredit that's it, tapi dia harus ngukur juga
kemampuan cash in-nya dia berapa gitu kan, sehingga spending dia per bulan yang menggunakan kartu kredit pun terjaga gitu. Betul, sama sekali untungnya karena kartu kredit itu biasa punya rewards point atau miles. Jadi saya juga kan kalau lihat profil saya ini seling-keliling dunia kan. Nah itu salah satunya keuntungan banyak kartu kredit karena spend kartu kredit dapat miles. Nah kita bisa tukar jadi pesawat gratis ya atau kan. diskon dapat juga kan ya, bisa diskon juga kalau travel fair beberapa bank kan kerja sama beberapa airlines tuh. Nah itu dapat diskon gede kalau pakai kartu kredit kan. Kalau nggak pakai kartu kredit harga normal. Nah jadi lebih untung di situ. Makanya waktu itu untungnya lebih kayak gitu sih. Nah so far dari seluruh kartu kredit yang pernah dipakai itu ada yang sempat kayak ditutup, diganti atau di apa gitu so far? Kalau ditutup itu ada beberapa sih, terutama kemarin sebelum keluar negeri buat kuliah ya, karena kan takutnya kebanyakan nggak dipakai juga kalau ada apa-apa susah kan, jadi makanya yang memang nggak terlalu dipakai, yang jarang-jarang aku pakai itu aku tutup gitu. Untuk diganti itu sebenarnya diganti biasanya dari produk banknya sih, karena kan dia kadang-kadang ada perubahan produk, value proposition, bahkan kadang-kadang di upgrade karena kita pemakaiannya bagus, itu ada juga sih, tapi harusnya baik-baik saja. Baik-baik aja. Artinya kayak ya udah lebih ke prinsipnya kalau nggak dipakai dan kemudian malah nanti repot maintenance-nya, mending nggak usah gitu ya. Betul. Maka dilihat juga dari semua kartu kredit 20 mana nih yang paling bagus kan. Gitu. Kalau sekarang usage-nya berarti konsumsi jelas, travel ya, maksudnya untuk kemudian ngumpulin miles, maksudnya bisa dipakai untuk diskon traveling. Apalagi tuh yang sama ya, mungkin beberapa aku juga investasi, beberapa aku bayar kartu kredit sih, gitu kayak pembelian beberapa aset-asetku juga mungkin beberapa pembayarannya partially bisa dapat kredit. Kenapa? Ya? Karena biar dapat rewards point-nya tadi. Karena makin besar transaksi, rewards point yang dapat makin gede juga ya. Sama bisa membantu cash flow ya, kan beberapa kan bisa dicicil lagi. Nah yang aku dengar juga kan Rizal juga memanfaatkan kartu kredit untuk mengoptimalkan pembiayaan properti, aset properti ya, itu gimana ceritanya atau bisa bagi nggak strateginya gimana? Betul. Nah jadi kan mungkin untuk saya mungkin pada umumnya kan kita juga nggak punya cash yang banyak gitu, tapi mau investasi, mau mungkin mau punya properti gitu. Jadi apa istilahnya harus dipikirkan bagaimana mengoptimalkan cash aset yang kita punya supaya lebih optimal mendapatkan properti yang kita mau kan. Nah kan kalau kita nggak punya cash ya ujung-ujungnya biasa harus minjem ya, dan properti biasa kita sebut namanya KPR. Tapi as we know kan KPR kadang-kadang bunganya juga lumayan tinggi ya. Gitu bisa ya, kalau misalkan awal-awal mungkin fixnya tergantung promo bisa 3-5%, after that floatingnya gede gitu. Dan juga mungkin harus dibutuhkan DP juga gitu kan. Nah makanya beberapa kalau kartu kredit kan beberapa ya kartu kredit itu terutama yang beberapa bank yang saya ketahui gitu ya, itu salah satu contohnya ada yang memang ngasih cicilan 0% 3 tahun gitu, 0% 3 tahun cuma bayar misalnya 1% dari plafon gitu. Nah which is kan kalau dilihat 1% untuk 3 tahun kan bunga per bulannya kecil banget ya, even setahun nggak sampai 0,33%. If you compare sama KPR itu kan rata-rata paling rendah setahun itu fixnya 45% kan. Jadi dibanding semuanya kamu pakai KPR, dan partially bisa aja selama 3 tahun awal beberapa plafonnya pakai kartu kredit untuk dicicil dengan bunga rendah gitu. Jadi supaya lebih ringan plafon KPR. Tapi again balik lagi ini harus dihitung karena kan kalau kamu DP-nya pun atau depannya dicicil kan kamu harus lihat per bulan itu satu cicilan dari kartu kreditnya, kedua sama KPR itu nutup sama pendapatan kamu, jangan sampai lebih gitu. Jadi balik lagi makanya harus bijak, jangan sampai lebih dari kapasitas. My advice itu idealnya jangan lebih dari, kalau mau agak tricky itu nggak boleh lebih dari 70%. Idealnya sih 30-50% dari pendapatan. Jadi kalau kamu misalkan gaji 20 juta, cicilan semua itu semua cicilanmu ya? Nggak cuma yang tadi kan? Ya, kan dihitung kan harus punya cicilan kartu kredit yang lain, BP tadi, mobil kalau ada semua itu sebenarnya jangan lebih dari 70%. 70% itu udah tricky tuh. Tapi balik lagi, tadi kan kalau dari 70% itu kan sebenarnya kalau kamu ternyata nyicilnya buat KPR, itu kan sort of saya investasi juga ya, bukan konsumsi banget. Jadi sebenarnya nggak rugi-rugi banget. Jadi itu ideal lah, jangan sampai 70% itu konsumsi semua. Misalkan kayak beli barang-barang mewah lah atau apa, itu sayang. Tapi kalau 70% include cicilan berinvestasi yang memang ada asetnya, yang memang menghasilkan cash juga ya. Betul. Dan ada asetnya juga kayak mobil lah, rumah. Mungkin itu bisa dikonsider 70% itu masih aman gitu sih. Walaupun idealnya sebenarnya paling aman tuh 30%. Itu safe lah ya. Safe-nya segitu. Tapi kalau mau di-push, ini pendapatku pribadi ya. Itu bisa sampai 70 kalau termasuk si cicilan untuk investasi. Gitu. Berarti kan tadi misalnya menggunakan kartu kredit untuk pembiayaan properti itu kan tips dari Rizal adalah satu,
ketika DP kita nggak bisa atau cash kita terbatas nih untuk melakukan DP dan dan kita punya fasilitas kartu kredit dengan bunga yang lebih rendah daripada KPR-nya, sebenarnya bisa aja kayak ya udah porsi DP-nya kita gedein, pakailah pembiayaan yang bunganya lebih rendah, sehingga kan ujung-ujungnya blended bunganya itu juga lebih rendah gitu kan, untuk kita nyicil per bulannya gitu. Jadi, tapi again cek pendapatannya gitu, kemampuan pendapatannya gitu kan ya. Over capacity. Nah mungkin kalau ngomongin KPR nih Jal, ada tips untuk cara milih KPR-nya nggak ya? Gitu. Oke. Nah, untuk nyari KPR memang ada beberapa sih. Satu itu mungkin yang pada umumnya orangnya itu adalah bunga. Nah, kadang-kadang bank itu kan juga banyak strategi marketing ya, Mbak gitu ya. Mau bunganya hanya 1,89%, tapi cuma 1 tahun pertama. Sisanya floating. Atau kayak 3%, 3 tahun, 5%. Nah, itu sebenarnya tricky-nya adalah ketika floating itu bisa tinggi banget. Karena floating itu biasanya kayak dari acuan BI plus sekian persen. Itu kalau untuk saat ini aja rata-rata floating itu beberapa bank bisa 12%, which is so high gitu kan. Jadi memang harus bijaknya. Jadi kalau aku pribadi menyarankan memang sebisa mungkin yang tenornya itu lumayan lama fixnya. Idealnya sih 5 tahun ya gitu, jadi 5 tahun fixnya ya. Fixnya 5 tahun itu paling ideal, atau kayak sebenarnya 3 tahun lah. Tapi kalau setahun itu terlalu tricky karena ribet, nanti bayar penalti lagi kan gede tuh, penaltinya dari sisa outstanding kan. Jadi sebisa mungkin yang 3-5 tahun yang memang bunganya sekitar di bawah 5% lah gitu. Jadi sebisa ini ketika fixnya kan ya? Iya, ketika fixnya karena floating kan nanti lihat nanti kan. Jadi situ jangan terlalu tergiur sama bunga rendah doang tapi cuman jangka waktu pendek. Itu satu. Kedua, ada beberapa bank di Indonesia ini, yang saya satu ada 3 bank. Kalau mau tahu nanti bisa chat pribadi. Itu ada bank yang memang ada produknya adalah ketika kamu punya KPR itu kan bukan tabungan buat auto debit bayar bulanannya. Nah, tabungannya itu dikasih bunga tabungannya itu sebesar sebesar bunga KPR-nya. Jadi kalau kamu naruh duit di situ sebenarnya bunganya semakin gede dan bunga itu buat membayar KPR-nya. Sehingga in simple way bisa 0%. Apalagi kalau misalnya tabungannya lebih gede dibanding outstandingnya gitu. Dan jadi nggak kena penalti juga kan. Nah jadi itu lebih bagus. Dan kalau mau pas udah fix kan nanti floating bisa 20% loh, 12%. Nah kalau kamu memilih produk bank ini itu lebih aman, nggak boncos atau rugi banget. Kenapa? Karena ketika floating misalnya 12%, ya bunga tabunganmu akan ngitungin ikut segitu. Iya, jadi bisa menutupi itu juga. Jadi kalau misalnya utang kamu sisa 500 juta, terus kamu put duit di situ sebenarnya punya cash 500 juta. Dibanding bayar penalti dibanding lunasin kena penalti 5%, diemin aja. Nanti satu kamu punya cash in case emergency kamu mau pakai, plus bunga KPR kamu tuh sebenarnya nggak gede banget karena write off sama bunga tabungannya. Gitu. Jadi itu kalau bisa nyari bank-bank tersebut. Tapi dari produknya tuh berarti emang bunganya ngikutin KPR-nya banget ya. Maksudnya ketika fix, ketika floating. Pokoknya ikutin aja bunganya 8% gitu. Tapi memang dari tabungan itu cuman dianggap biasanya tergantung banknya 80% dari tabungan kamu. Misalkan tabungan kamu 1 miliar, yang di bunga itu cuma 80%, jadi 800 juta. Nah bunganya ngikutin bunga KPR. Itu ada di beberapa bank ada seperti itu ya, nggak cuma satu kan? Cuma 3. Cuma 3. Siap. Gitu. Tapi ada juga produk yang full fix nggak ada ya kayaknya? Nggak ada. Kalau mau full fix syariah biasanya. Syariah tuh dia karena prinsip syariah setahu saya. Jadi memang dia sudah di kontrak udah fix tuh segitu terus. Tapi karena selalu fix sampai sekian 10 tahun tinggi ya? Dari awal udah gede. Jadi kalau konvensional kita bisa promo 1%, 2%. Syariah itu kadang-kadang dari depan udah gede bisa 7-9% gitu. Jadi memang pilihan masing-masing ya tergantung resikonya. Terus yang apa? Lanjut. Ya itu cara memilihnya sih. Jadi kira-kira pilihannya 2 itu. Oke. Nah terus untuk ini kan juga yang nonton juga banyak juga yang pemula aja kayak dia baru banget mau mulai ngajuin apa segala macam. Nah proses pengajuan sama apa aja sih yang perlu disiapin gitu ketika dia mau mengajukan KPR tuh apa aja gitu? Nah untuk KPR itu sebenarnya prosesnya itu sih tidak terlalu harus dikhawatirkan karena biasanya di-assist sama agentnya. Karena kan kita beli properti bisa ada agentnya kan. Nah bisa dibantu sama mereka semua dokumennya dan mereka punya partner sama banknya. Jadi tinggal follow mereka semua aja. Tapi dari sisi kita ini pastikan memang satu mungkin sort of tahu diri gitu ya. Jadi kalau memang pendapatan kita sekian yang memang diusahakan karena bank itu punya risk appetite masing-masing kan. Jadi ya paling dia cuma bisa ngasih kayak cicilan per bulan itu 30% dari your income gitu. Jadi yang memang harus dihitungkan juga dan nyari rumah memang sesuai itu. Jadi disiapkan kayak gitu. Terus juga dokumen-dokumennya disiapkan. Kalau udah punya
suami istri pasangan ya bisa joint income juga. Jadi mungkin dokumen seperti biasa aja disiapkan. Dan memang bank itu kan setahu saya, karena dulu saya pernah kerja di bank, dia ngelihat historical kredit kita kan, namanya district checking gitu-gitu. Nah KPR itu biasanya dia akan melihat dia udah punya historical bagus atau enggak. Pinjaman lainnya Okay. Kalau kamu nggak punya pinjaman lainnya, kadang-kadang bahkan lebih susah. Jadi makanya untuk anak-anak muda sekarang itu dari gaji dari pekerjaan awal sebisa mungkin bisa punya kartu kredit bisa jadi ini kan aja. Limitnya nggak usah besar, 4 juta, 5 juta sebisa sedapatnya, tapi konsisten bayarnya bagus. Kredit historinya dipastikan bagus gitu ya. Betul. Jadi kalau bagus nanti KPR-nya gampang di approve. Karena kalau kamu nggak punya historical pun biasanya sama bank tuh agak susah. Karena datanya kurang ya. Karena kan bank itu tuh prinsipnya dalam mengapprove pinjaman tuh ada 5C ya. Capacity, karakter, kolateral, bla bla bla. Nah, paling pertama itu bukan kolateral, bukan kapasitinya dia, tapi satu adalah apa? Karakter. Gitu. Jadi apakah dia tuh memang orang yang mau bayar hutang gitu. Disiplin walaupun, gitu ya Mas. Walaupun kamu ngasih gaji 30 juta tapi banyak hutang nggak dibayar, ya bisa di reject gitu. Walaupun cicilannya cuma 3 juta. Atau kamu beli rumah, ya udah kan kalau misalkan gagal bayar rumahnya disita, tapi kan bank bisnisnya tuh bukan jual beli rumah. Kalau kolateral pun dia butuh biaya buat pelelangan dan lain-lain kan, nggak prefer. Jadi paling penting karakter. Jadi you have to build your credibility on a loan itu semenjak dini sih. Gitu. Jadi justru malah tadi ya jangan takut tuh punya kartu kredit ya kan, karena kartu kredit itu bisa jadi kayak basis kamu untuk kayak ngebuka akses ke produk lainnya, contoh KPR gitu kan. Betul. Oke. Terus tadi penasaran nih Rizal, kalau Rizal sendiri dulu pas atau sekarang juga ya, ketika mau akuisisi properti biasanya at least dapat offer dari berapa KPR misalnya untuk dibandingin gitu, atau udah pasti kayak milih 1-2 yang Rizal tahu, aku udah tahu produknya jadi. Nah kalau KPR itu sebenarnya balik lagi, kalau kita rumah-rumah primary sama developer tuh tergantung developer kerja sama siapa. Partnernya ya. Betul. Karena kita kalau nggak sama partner pun itu nggak bisa, even kita punya RM rekanan pun ya bisa dia punya RM atau sales sendiri sih, jadi memang ikutin mereka. Tapi kalau mereka pilihannya banyak, ya saya preferensi tadi yang 3 tadi, yang memang punya ada produk pinjaman yang bisa net off bunganya sama bunga tabungannya itu sih kayak gitu aja. Oke. Nanti mungkin di spill-nya di tempat lain gitu ya, banknya apa aja. Sebenarnya bisa dikepoin sih ya harusnya ya. Ada yang saya aja. Oke, siap. Nah mungkin nextnya gini kan, Rizal juga memang udah punya banyak properti ya, pasti punya tips juga. Gimana sih kita bisa mengoptimalkan terms yang ada di KPR itu untuk akuisisi maupun untuk mengelola propertinya. Contoh misalnya kan rata-rata pasti fix and floating gitu kan. Kayak kapan kita memutuskan untuk harusnya early repayment gitu ya, ngelunasin lebih awal gitu. Ada tips khusus nggak Jal? Betul. Nah ini mungkin pertanyaan menarik sih. Misalkan kamu punya cash gitu yang ya bayar aja lunas biar cepat utang lunasnya, terus nggak bayar bunga tinggi. Nah sebenarnya banyak pertimbangan orang sih mau buat konsumsi ataupun buat investasi ya, karena kan cash flow itu penting banget ya. Jadi kalau kamu misalkan nih punya outstanding hutang 1 miliar, terus punya cash tiba-tiba dari THR atau bonus dari kantor gitu kan, 300 juta. Nah apakah kamu mau lunasin KPR-nya? Nah itu question mark juga. Nah menurutku tergantung nih, kalau misalkan bunganya masih fix bagus di 3%, 4%, 5%, 300 juta ini bisa kamu taruh di tempat lain gitu. Apakah even kamu punya bisnis yang returnnya 20% gitu kan, atau kamu even put di SBI atau deposito yang bisa di atas 5% gitu kan ya. Bisa aja taruh di situ dulu gitu. Jadi nggak usah langsung dilunasin, karena dilunasin plus kamu ada penalti kan. Gitu. Yang biasanya sekitar 5% juga ya. 1-5%. Jadi nggak harus dilunasin percepat, tergantung aja. Nah tapi idealnya kalau saran memang ketika mau floating, karena floating yang tadi aku bilang kan bisa tinggi tuh 12%. Nah kalau kamu nggak dapat produk bank yang tadi saya bilang pertama yang bisa nge-net off bunganya, ya memang harus siap-siap kalau sesuaikan. Cara nyusahin gampang. Ya kamu harus punya timeline tuh, kemarin fixnya berapa tahun, 5 tahun. Jadi mungkin 6 bulan sebelumnya atau paling lambat 3 bulan sebelumnya udah siap-siap. Bilang ke RM-nya, ke banknya atau gimana, ini saya mau floating gitu. Bisa nanti pas mau floating bisa disesuaikan lagi nggak supaya fix nego lagi. Ya berarti. Nego, itu memungkinkan ya? Memungkinkan ke banknya, atau kalau dia nggak bisa ya dan take over ke bank lain, karena banyak produk bank yang bisa take over cicilan kan, nanti bunganya bisa lebih rendah. Jadi cara menyiasati maksudku cara membuat banknya merasa wah ini orangnya mau pergi nih nasabah saya nih, itu dengan cara
dibandingkan dengan bank lain dan kemungkinan take over gitu. Betul. Ya. Okay. Dan itu sekalian memang ya udah ada penalti 5% kan. Dan plus ketika kamu memang ada cash berlebih, bisa momen sekalian pas take over lunasin partially kalau memang ada cash yang mau bisa dipakai. Jadi nanti loan di bank yang take over akan lebih rendah juga. Betul. Gitu ya. Take over tuh biasanya kalau ketika take over dia balik ke terms fix and floating atau gimana sih? Jadi kan di fix nih, terus di take over bank lain. Nah itu ketika take over tuh dia ngikutin bunga banknya. Seolah-olah pinjaman baru kan ya? Pinjaman baru atau dia ada produk sendiri buat take over. Biasanya di awal tetap dikasih fix, karena kalau nggak fix ya ngapain pindah. Nggak menarik ya kan? Jadi dia pasti akan over kayak gitu sih. Biasanya fix berapa persen dan memang tetap ada penalti tadi, dan penalti take over tuh lebih gede. Makanya biasanya ya udah penalti 5% misalkan berapa, plus kalian tadi partially dibayar kalau partially dilunasin ya kalau memungkinkan gitu. Karena biasa kalian bayar 5%, karena kalau kamu partially-nya setengah-setengah kan setiap bayar partial dapat denda penalti itu kan. Jadi kayak bayar denda kan saya outstanding bayar denda. Jadi betul. Gitu. Betul. Tapi ada juga ini nggak sih tips kan itu kan untuk satu properti aja ya. Gimana biar bisa beranak gitu propertinya gitu? Apakah let's say kalau yang saya nggak salah dengar kan nilai properti kan naik terus ya, sehingga bisa di-appraise ulang untuk dia bisa mendapatkan outstanding tambahan, loan tambahan. Itu apakah kemudian bisa dipakai untuk minjam lagi? Nah itu maksudnya kayak top up pinjaman ya? Yes, bisa aja, tapi kalau pengalaman saya pun saya belum pernah mendapatkan signifikan value dalam itu kan jangka panjang ya. Jadi kayak kamu punya properti 1 miliar kan sebenarnya mau jadi 2 miliar kan berapa puluh langsung cepet kan. Jadi kalau ada pun paling kan appraisal bank pun kan nggak 100 bank dari harga properti kan. Appraisal nanti 80% dari situ bisa. Jadi kayak ya paling bisa nambah sedikit-sedikit, atau ya tadi kamu udah ngurangin outstandingnya terus minjam lagi, ya nanti bunganya ngikutin outstanding baru gede lagi. Jadi ya bisa aja kalau memang butuh cash banget ya. Kalau enggak mending nggak usah ya sebenarnya. Apalagi kalau bunganya udah floating ya. Makanya kita punya kartu kredit aja. Biar kalau misalnya nyicil pendek-pendek memang cuma butuh 50 juta ya pakai kartu kredit aja, karena bunganya kan lebih rendah. Early repayment tadi juga possible, menurutku possible pakai kartu kredit dengan untuk 11%. Kayaknya susah ya. Malah enggak ya. Nggak bisa, karena kan tuh nggak ada pembayaran yang pakai edisi atau di awal. Karena itu, dan take over tuh pembayarannya dari bank ke bank langsung. Dia transfer gitu. Jadi kayaknya nggak bisa ya. Kecuali maksudku gini, misalnya dia early repayment-nya tarik tunai. Dari dana kartu kredit. Gak mungkin kan sih ya soalnya. Bisa aja, jadi misalnya kartu kredit kan, kartu kredit bisa tarik tunai kan, misalkan kan sekarang sebenarnya ada beberapa kartu kredit punya produk itu ya. Semua. Jadi misalnya limit kamu 100 juta, kamu bisa tarik 50 juta. Ya, bisa tarik 50 juta buat bayar partial. Tapi tarik tunai itu bunganya tinggi. Dibanding gesek biasa. Jadi kayaknya hitung-hitungan nggak masuk ya. deh. Ya, ini kita masuk ke profil dan backgroundmu ya. Kita kan juga pengen tahu nih kan, Rizal sekarang udah punya beberapa properti. Nah itu awalnya gimana sih kok kemudian bisa punya investment properti di beberapa tempat, dan juga kayak awal mulanya apakah langsung invest properti atau dari mana dulu nih kayak gitu? Mungkin boleh ceritain. Nah mungkin ya standar pada umumnya orang ketika bekerja di awal, karena kita harus menyisihkan sebagian income buat nabung ya, buat investasi gitu. Tapi memang awal-awal pasti investasi yang mudah ya, paling ya waktu dulu mulainya ya reksadana lah, atau coba-coba yang main saham, atau yang memang tabungan biasa aja, taruh tabungan deposito atau yang cicilan tabungan biasa gitu kan, berjangka kayak gitu. Nah terus juga ketika investasi itu kan kita namanya jangan put all eggs in one basket kan, jadi harus diversifikasi. Nah makanya karena dulu juga kuliahnya finance gitu kan, terus juga bekerja di bank, jadi ya kurang lebih sedikit paham beberapa produk investasi gitu. Nah terus juga kan sempat ngerjain project-project KPR juga, jadi paham beberapa produk-produk yang memang loan yang bisa diinvestasiin juga gitu. Nah oleh karena itu waktu itu akhirnya kayaknya salah satu orang investasi kan selain itu ada barang fisik nih, bisa emas atau investasi properti gitu kan, dan mungkin investasi aset lainnya lah ya. Nah waktu itu akhirnya juga memilih properti nih gitu, mencoba lah istilahnya memilih properti. Alasannya satu, waktu itu mikir investasi properti itu agak berbeda dan ada value tambahannya ya, di luar mungkin semua punya risiko masing-masing. Nah tambahan itu adalah mendapatkan returnnya itu bukan dari uplift harga
ke depannya gitu. Misalkan kalau emas kan kita expect akan naik terus harganya dan dapat returnnya. Nah, properti pun beberapa tempat ya tergantung pemilihan kita gitu. Memang kita bisa proyeksi area mana yang bisa ada growth-nya. Nah, kita akan dapetin return dari harga rumahnya naik beberapa tahun lagi, kan 10 tahun, belasan tahun. Nah, tapi on top of itu, kita juga bisa dapat return jika kita bisa mendapatkan passive income dari penyewaan propertinya. Kalau memang propertinya nggak untuk sewain, karena dia untuk investasi kan. Jadi kalau emas kan, ya aku nggak tahu apakah ada penyewaan emas ya, nggak tahu juga. Jadi nggak bisa disewain. Nah, kalau rumah kan kita bisa menyewakan. Jadi on top of nanti kita jual dapat return atau apapun itu, kita bisa setiap bulan tuh dapat income tambahan juga kalau memang mau disewakan. Kayak gitu sih. Dan apalagi juga kalau metodenya tadi yang kita bilang pembayaran pakai KPR, dan bisa juga cicilannya itu seolah dibayarin oleh penyewa kan. Jadi kita punya aset yang sebenarnya aset itu nggak kita keluarin pembayarannya, tapi dibayarin sama orang kayak gitu kan. Jadi waktu itu mikir kayak gitu sih. Itu jadi karena mau properti. Terus yang kedua, alasannya waktu itu pada 2016 itu memang ada beberapa program rumah murah dari pemerintah di beberapa daerah yang growing lah di luar Jabodetabek. Di ring Jabodetabek lah ya. Waktu itu aku milih ngelihatnya adalah di Parung Panjang. Kenapa? Karena waktu itu long term plan-nya pemerintah tuh mau bikin nama tol Jor yang Serpong Balaraja terus naik sampai ke atas Balaraja itu. Nah, itu Parung Panjang. Jadi ekspektasinya akan naik tuh harganya. Dan waktu itu ya case-nya waktu itu lumayan murah sih. Murah relatif ya. Waktu itu 150 juta untuk dapat rumah ukuran 70 meter gitu. Jadi tanahnya. Jadi udahlah beli 150 juta dengan KPR. Karena kan juga untuk saya waktu itu 3 tahun pertama kan nggak punya cash sebesar itu ya. Jadi memang waktu itu program rumah murah juga cicilannya murahin. Dan juga untuk rumah pertama DP-nya kecil kan, boleh waktu itu programnya. Jadi udah akhirnya beli rumah itu, terus bayar biasa, terus bayarannya juga awal-awal untuk DP-nya pakai kartu kredit biar dapat poin. Karena kan ya bertahap sampai. Berarti dari awal udah menerapkan tadi ya prinsip. Betul gitu. Nah, jadi kayak gitu. Terus ya udah pakai KPR, bayaran setiap bulan. Terus ada renovasi sedikit lah, ya nggak begitu besar. Terus akhirnya waktu itu dengan KPR itu cicilan per bulannya itu 1,5 juta. Terus udah jadi rumahnya sekian. Itu berarti cicilan pertamanya di. Oh enggak juga ya, karena ada kartu kredit. Kartu kredit. Untuk rumah pertama. Untuk rumah pertama, Nah, waktu itu ya udah terus disewain, dia lihat harga sekitar, ternyata rumah sekitar Parung Panjang itu untuk ukuran sekian dan jumlah kamar sekian itu bisa memang di 1,5 juta. Per bulannya. Per bulannya. Itu waktu itu ya udah, sampai sekarang pun kalau bisa dilihat di salah satu aplikasi itu ya banyak permintaan tuh, dan alhamdulillah selalu penuh lah. Mungkin kalau ada kosong beberapa bulan karena penggantian penyewa nggak apa-apa lah ya, tapi mostly kayak gitu. Jadi kayak cicilan itu dibayarin sama oleh dia orang lain yang menyewa properti tersebut gitu ya. Dan kalau even dilihat sekarang pun case-nya yang tadi saya bilang 150 juta 2016 itu kalau lihat dia salah satu aplikasi pencarian rumah itu untuk rumah persis sama kayak saya, even belum terlalu direnovasi, masih as is dari awal si developernya, itu ada yang 400 juta. Oh gitu, saat ini harganya. Berarti kan udah naik berapa kali lipat itu ya? Betul. Jadi kan udah lumayan ya, lebih dari 100% gitu. Jadi ya tadi memang ya walaupun belum saya jual ya, tunggu nantilah karena belum butuh-butuh banget juga. Jadi ya tunggu sampai. Kalau harga sewanya udah sempat ngalamin kenaikan? Nah, harga sewa mungkin karena zaman pandemi juga sampai sekarang jadi kayak stagnan. Dan aku juga kalau naik kan cuma naik 100.000 dan apa jatuhnya malah nanti properti lain ganti lagi kan. Jadi karena aku ya udahlah berapa yang penting stay. Karena yang penting konsisten bisa nutup ya. Yang tadi ini kan sebenarnya melengkapi aja ya, karena kan I still have my full time working kan. Jadi memang sebenarnya nggak terlalu berharap, tapi ya udah kalau ada ngapain. Karena aku ngambil profit banget gitu loh. Bukan yang mau uplift margin sekian persen, nggak, kan yang penting nutupin cicilan aja. Kayak gitu. Dan jadi ya udah kayak gitu. Itu udah hampir lunas juga ya jeleknya? Udah, karena udah lebih dari 10, kalau saya 15 tahun, sekarang 12 tahun ya. 2015, ya hampir 10 ya gitu. Dan mungkin mau dilunasin aja karena sisa dikit sih gitu. Itu terus yang kedua, nah karena ada use case kayak gitu, jadi nagih. Nagih di tahun 2020 ada momentum juga. Mungkin teman-teman juga harus pintar-pintar nyari momentum ya. 2020 momentum adalah bukannya bersyukur ya. Nah, pandemi kan kita juga menderita semua ya. Tapi ada salah satu opportunity adalah developer banyak ngediskon rumah-rumahnya. Jadi diskonnya lumayan besar, 20%-an, terus juga bisa motong DP, jadi DP nggak besar gitu-gitu, kayak cuma DP less than 100 million juga waktu itu. Buat beli rumah di BSD. Dan aku lihat rumah pas nyari rumah BSD karena iseng-iseng tuh waktu pandemi juga sama agent, ada rumah
yang kamarnya banyak. Terus aku bilang, rumah kamarnya banyak, bisa kos-kosan ya. Terus aja dia bilang, oh kalau mau yang di kos-kosin tipe rumah ini aja. Akhirnya aku lihat rumah kedua. Pas lihat rumah kedua, oh iya nih kamarnya banyak, karena aku juga masih single. Okay. Jadi kamarnya akan kepakai semua. Yeah. Jadi udah bisa kamar bisa sebanyak. Itu berapa kamar sih? Yang 4. Oke. Nah waktu itu akhirnya sebagian bisa aku kos-kosin dong. Jadi ya udah gitu kan. Ya udah akhirnya beli KPR lagi murah. Terus ya udah akhirnya dari situ sama tuh case-nya. Ya walaupun aku nggak full kos-kosan sih, karena kadang-kadang memang aku pun di harian dan full satu rumah karena income-nya lebih gede. Even kadang-kadang ada karena word of mouth atau dari kenalan dan dari aplikasi aku marketing itu, ada yang memang saya mau sewa rumah sebulan. Oke. Gitu, atau 2 minggu. Jadi malah lebih full pasti satu rumah. Dan karena aku juga punya rumah lain kan dari rumah orang tua juga. Jadi kalau memang ada yang nyewa sebulan ya udah gitu. Jadi bener-bener kayak waktu itu sekarang kan cicilan itu 11 juta per bulan. Itu kalau sewa full 1 bulan itu memang bisa tergantung ya. Kemarin tuh kalau full 1 bulan itu bisa 12-13 juta. Oke. Gitu waktu itu. Jadi ya lumayan. Tapi kan nutupin malah lebih ya. Iya, tapi nggak setiap bulan selalu ada kan. Kadang-kadang memang bulan tertentu nggak ada, ya memang di bawah itu. Tapi ya balik lagi, again bisnis ini hanya untuk yang punya full time job gitu. Memang harus sesuai full time job, ini tuh tambahan aja gitu. Jadi ya ada untungnya. Kan tujuan investasi ya. Nah terus jadi bukan your income mainnya dari bisnis ini. Jadi ya udah kayak gitu sampai sekarang nutup sih. Dan sekarang properti ada berapa sih? Berarti ada 4 ya. Jadi kan rumah Parung Panjang, BSD, kemudian apartemen Alam Sutra. Ini juga disewakan ya sama ya prinsipnya. 1 tahun sama yang Maja. Yang Maja belum aja ya, belum karena baru serah terima 2 tahun lalu, terus jauh malas ngurusnya sih. Terus karena memang tuh waktu itu beli karena memang waktu itu diskon juga mau sama ya. 100-an juta doang juga. Penasaran ini Rizal tuh ketika milih properti ada tips khusus nggak? Oh ini properti, contoh yang di Maja itu kan sebenarnya masih itu kan posisinya jauh ya. Nah, itu kenapa kok Rizal milih itu, dan itu kan bisa menentukan kayak strategi Rizal ke depannya, nentuin properti yang aku akan beli properti di sini juga nih gitu. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya lebih memang proyeksi bahwa tadi ya karena investasi kita expect ada kenaikan. Jadi memang harus pinter-pinter, bukan saya pinter ya, tapi maksudnya untuk bisa mengekspek mana area-area yang masih ada growth-nya. Kalau kamu misalkan investasi rumah di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, bisa jadi memang harga udah stagnan sih, to be honest. Walaupun naik tipis-tipis gitu ya. Tipis banget gitu. Jadi kayaknya majority at sekarang itu nggak ada, unless kamu menemukan seseorang yang memang punya rumah warisan butuh jual cepat, dia banting harga BU, ya udah itu kamu udah tahu hitungan harga, even udah mepet NJOP-nya atau even bagus di bawah NJOP, ya udah karena kamu punya duit mah invest aja gitu. Tapi itu sangat susah dicari sebenarnya. Jadi untung-untung susah. Tapi kalau untuk rumah-rumah baru atau buat investasi kecil-kecil itu ya di luar Jabodetabek tuh banyak. Nah, soalnya tadi contohnya adalah kita bisa tahu PUPR ya. Itu punya project pembangunan di mana. Kayak tadi Parung Panjang pun sama, jalurnya ke situ. Maja pun sama, karena kan dekat ke situ juga. Dan pembangunan itu tol juga berarti atau stasiun ya? Ada stasiun juga, dekat stasiun dan lain-lain. Dan lihat juga nih nggak bangun siapa, karena Maja itu salah satu developer besar di Indonesia juga. Dia bikin memang scoop komplek gede banget gitu. Jadi akhirnya akan growing jadi kota sendiri kayak BSD City lah. Mungkin akan lihat BSD City kayak 20 tahun lalu mungkin ya. Yang memang masih, jadi ya udahlah, dan tadi kecil gitu. Jadi waktu itu milih Maja juga. Alam Sutra karena memang basically apartemen yang harganya waktu itu relatif sangat murah untuk kawasan Alam Sutra gitu sih awal launching. Jadi ke situ gitu. Jadi yang memang terlihat kayak makanya tadi kan Parung Panjang dulu beli 150, sekarang udah 400. Udah naik lebih dari 100% lah ya. Yang BSD pun sama dulu kan sekarang beli mungkin dengan diskon, jadi kalau kayak 1,1 something 1,2. Terus kalau dicek sekarang di perumahan yang sama, rumah yang sama, itu harga normalnya walaupun dia ada diskon-diskon ya, itu di 2M. Itu baru 5 tahun lalu. Karena baru saya beli juga karena diskon kan. Gitu, jadi ya. Saya dalam waktu jangka pendek dia multiplier lumayan gitu. ya. Walaupun kan ya gitu. Ada itu. Kalau yang Alam Sutra belum ada kenaikan lah karena juga baru 2 tahun. Kan ya. Setelah Maja apalagi kan belum ada, baru setahun 2 tahun, jadi belum ada kelihatan. Jadi ya gitu. Jadi memilih area yang memang kelihatan akan ada growth-nya aja sih gitu. Sama kalau memang area yang udah pack kayak Jakarta, cari yang tadi ya diskon banget gitu. Diskon banget. Yang walaupun tuh ya tricky tapi masih bisa dicari mungkin ya. Sama tadi kalau mau passive income ya dilihat memang areanya yang memang akan banyak yang nyewa gitu. Kenapa BSD lumayan banyak yang nyewa? Karena itu area
mahasiswa juga. Ya kan dari kampus-kampus bermutual di BSD, jadi mereka yang ngekos. Kantoran kan juga banyak yang pindah ke sana juga ya recently ya. Parung Panjang pun karena rumah saya itu dekat sama stasiun Parung Panjang. Itu cuma 5 menit naik motor. Yang nyewa pun kadang-kadang memang orang kantor di Jakarta bahkan ya. Iya, karena dari stasiun Parung Panjang ke Tanah Abang kan cuma 40-30 menit dengan bayar kereta bersih sekarang bayar kereta 3.000 ya. Murah gitu. Jadi kayak memang harus dilihat juga sih daerah-daerah yang memang potensi banyak ngontrak. Developernya siapa ngaruh nggak, Jal? Maksudku gini, apakah ketika developernya besar dan dia memutuskan untuk tadi ya contoh yang Maja gitu, itu kan sebenarnya lokasinya cukup remote ya. Cuman kamu berani karena ada developer gede, dia bikin satu super blok di situ, satu kota baru di situ, jadi confidence-nya juga naik untuk nantinya next ini areanya growth gitu. My experience developer nggak mau besar mau kecil nggak begitu ngaruh. Memang harus belajar masing-masing. Contoh yang Parung Panjang itu developer kecil. Jadi tapi promising. Jadi memang tapi aman-aman lebih aja. ke pembangunan tadi berarti ya. Yang BSD sama Maja besar. Tapi memang terbukti aman. Tapi memang ada use case yang besar pun jelek. Aku ada story yang jelek juga. Salah satu yang kita tahu project mangkrak di daerah Cikarang. Itu I have one juga di sana sebenarnya. Gitu sebenarnya. Dan nggak jadi sampai sekarang. Itu developer besar kan. We know what's the name, what's disebutin kan. Nah itu gede. Dan itu nggak ada sama sekali mangkrak. Itu sama properti developer besar kan. Bahkan developer besar somehow juga jadinya risky karena mereka punya power. Jadi ya seolah-olah jadi ya udah agak menzolimi pembeli-pembelinya. Waktu itu untuk saya nggak besar, cuma 1 unit dan murah, jadi ya udah. Walaupun sekarang proses di pengacara untuk refund dan lain-lain gitu. Tapi ya udah lama sekali. Jadi dilihat gua aja dan memang belum besar juga. Ya udah. Tapi memang ya tricky juga balik lagi tadi ya. Makanya harus memang ini spare your money aja untuk invest gitu. Jangan terlalu rely dari bisnis ini untuk main income-nya ya. Gitu. Karena kamu memang punya perusahaan developer gitu ya, memang mau bikin ini ya oke lah. Iya sih. Jadi mungkin bad case-nya tadi itu sebenarnya ya. Tadi aku sebenarnya pengen nanya juga sih, pernah ada nggak sih bad case di mana properti portfolionya tuh ada yang nggak bisa bayar cicilannya? Sebenarnya kan dari existing berarti nggak ada kan ya. Dan mungkin Rizal juga yang menarik kan meng-highlight bahwa ini tuh cocoknya kalau orang memang sudah punya full time job ya. Atau full time istilahnya punya salary yang tetap gitu kan ya, dan mau investasi. Dan menariknya kan sebenarnya Rizal sempat nggak jadi full time employee ya, sempat 2 tahun sekolah di Amerika tuh gimana tuh? Apakah ada kesulitan waktu itu atau sebenarnya aman-aman aja? Betul. Nah, memang balik lagi kebijakan masing-masing orang sama plan dalam financial planning ya. Satu, memang diuntungkan dari properti tadi karena ada pendapatan dari penyewaan tersebut. Jadi memang cicilannya tertutupi lah. Apakah untung enggak? Jadi memang at least untuk buat bercicilan lah. Mostly 90%-an ke cover dari penyewaan 2 tahun saya di US itu buat bayar cicilannya. Jadi aman di situ. Ya walaupun memang saya punya saving buat jaga-jaga lah gitu kan. Buat misalkan setiap bulannya kan up and down tuh nggak selalu masuk. Jadi memang harus ada buffer ya. Karena kan kita namanya lagi butuh cash flow, karena kan bisa jadi kadang-kadang penyewaan penuh, kadang-kadang turun, tapi kan cicilan bunga KPR tidak sama konsisten. Jadi memang harus pintar-pintar ngelola itu sih. Dijelaskan sekarang udah punya 4 properti nih, plan kedepannya mau dikembangkan segimana lagi nih? Nah, kalau untuk membeli properti baru lagi sih belum kepikiran, karena balik lagi tadi kan memang aku balikinnya sebagai investasi, bukan kayak main income banget. Jadi ketika menghitung capacity pun based on my fix ini ya, pendapatan juga dan beberapa tabungan. Jadi kalau mau ke depannya nambah lagi kayak belum. Tapi pengennya juga karena udah ada experience kayak gini, dan mungkin teman-teman atau siapa yang memang mau bisnis kayak gini, kita bisa partneran lah, bisa konsultasi dan kita bisa finding the right scheme lokasi di mana, terus kita bisa bantu juga, bisa partner sama mungkin perusahaan-perusahaan yang mengelola penyewaan gitu kan, yang kita tahu banyak gitu kan, kayak Singgah Sini dan lain-lain gitu juga, terus bisa kita bantuin marketingnya. Jadi memang kadang-kadang kan mungkin orang modal kayak gini, yaudah aku punya nih fixed time income gitu, sekian mau investasi bisa cicilan cari rumah yang per bulan 5 juta gitu. Tapi nanti ngurusnya gimana gitu kan. Nah, sama orang bingung situ juga kan ya. Mungkin kita bisa bantu itu, jadi ekspansi dan lain-lain untuk mengelola memilih sama istilahnya mengelola penyewaannya gitu-gitu ya. Walaupun balik lagi risknya tetap di masing-masing orang ya. Karena kan itu KPR atas nama pribadi ya. Nah, siap. Gitu. Rizal mau share
Instagramnya atau bisa kalau orang-orang mau reach out Rizal di mana? Boleh bisa Instagram saya @rizaladari, nanti DM aja bisa di situ. Rizal Rizal Adhari ya. Adhari. Oke, nanti bisa di follow supaya teman-teman kalau siapa tahu ada yang mau joinan ya, atau mungkin mau mentoring mungkin kalau terbuka. Betul. Atau tadi nanya beberapa clue Bang yang punya produk ini atau daerah mana yang kayak gini-gini nyari properti di mana gitu. Betul bisa, karena kebetulan saya juga masih bekerja di beberapa proptech ya. Pernah bekerja dan masih saat ini bekerja di proptech yang nyambung juga kan sebenarnya. Nyambung buat nyari jual beli properti. Jadi bisa hubungi dan nanti kita bisa cari Tapi yang tadi saya review semuanya objektif, makanya nggak nyebutin brand sama sekali. Lebih sharing pribadi. Siap. Tentunya pengalamannya Rizal pasti akan sangat bermanfaat ya buat yang nonton. Rizal terima kasih banyak udah hadir. Nanti semoga kalau kita ada topik lain yang mungkin bisa dieksplor kita undang lagi ya. Siap. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Singgah yang setia menonton podcast obrolan Singgah. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Saya Anggit izin pamit. Dunia properti makin melejit.